Tak ada yang lebih sunyi dari perempuan yang menangis dalam diam, kecuali perempuan yang ditikam oleh kenyataan dari belakang. Aku duduk di sudut kamar yang sudah tidak lagi menjadi rumah, memandangi layar ponsel yang memantulkan pesan itu. Kalau kamu gak cerai, aku akan bongkar semuanya, termasuk aibmu. Sebuah ancaman dari perempuan yang bahkan tak ku kenal, tapi kini memegang kendali atas rumah tanggaku. Namaku Lila, dan malam itu aku tahu luka bisa datang dari dua arah, dari orang yang kau cintai dan dari mereka yang ia izinkan masuk tanpa kau tahu. Sejak awal, Dimas adalah lelaki yang pandai menyembunyikan dunia. Tatapannya teduh, senyumannya bijak, dan suaranya bisa membuat kesedihan terasa lebih ringan. Kami menikah karena cinta yang tumbuh dari puisi-puisi yang ia tulis di pinggir senja. Aku percaya cinta kami tak butuh kata selamanya, cukup hari ini dan esok yang jujur. Tapi di antara lembaran waktu yang terus gugur, aku mulai melihat serpian ketidakhadiran. Pagi-pagi yang tanpa pelukan, malam-malam yang hanya berisi dering notifikasi yang tak pernah ia buka di depanku. Aku wanita yang sabar, atau mungkin terlalu sabar. Aku menyiram bunga, menyetrika bajunya, dan menyiapkan kopi seperti ritual doa. Tapi tidak ada doa yang cukup kuat untuk menahan seseorang yang hatinya telah berpaling. Aku tahu, aku tak menyangka bahwa ketidakhadirannya bukanlah karena lelah, melainkan karena ia telah membagi hatinya dengan wanita lain, yang kini mengirimi aku pesan dengan nada kemenangan. Dan anehnya, saat membaca pesan itu, bukan marah yang pertama kurasakan, tapi kosong, sunyi, dingin seperti embun yang tak pernah disentuh cahaya. 3 minggu sebelum pesan itu datang, aku sempat mencium aroma berbeda di bajunya. Parfum yang terlalu manis untuk seorang pria. Aku menanyakannya, ia menjawab enteng, parfum rekan kerja. Tapi dalam nada bicaranya ada getar yang asing, seperti ada sumbang dalam lagu yang dulu selalu kami nyanyikan bersama. Hati kecilku ingin percaya, tapi hati yang terlalu banyak memaafkan bisa berubah menjadi abu. Malam itu, layar ponselku memantulkan pesan lain. Dimas sayang aku, bukan kamu. Dia sudah muak sama kamu. Jangan paksa dia pulang kalau kamu masih punya harga diri. Aku membacanya sambil menggenggam gelas yang kemudian pecah di tanganku. Tapi rasa sakitnya tak sebanding dengan yang merobek jantungku. Di balik kata-kata itu, ada perempuan yang merasa telah memenangkan sesuatu yang bukan haknya. Tapi bagaimana mungkin dia merasa punya tempat jika ia masuk dengan cara merobohkan tembok rumah orang? Keesokan harinya, aku duduk berhadapan dengan Dimas. Di antara secangkir teh dan nafas yang berat, aku menunjukkan pesan itu. Ia terdiam, dan dalam diamnya aku tahu tak perlu jawaban ketika kebohongan telah menjadi bagian dari nafas seseorang. Ia hanya berkata lirih, "Aku bingung dan aku ingin tertawa." Bingung adalah jawaban. Manusia pengecut yang terlalu nyaman memelihara dua api dalam satu rumah. Api yang satu menghangatkan, yang lain membakar. Hari-hari setelahnya adalah lorong panjang kesendirian meski kami masih serumah. Ia tidur membelakangiku, dan aku berhenti membuat kopi. Dan aku tahu, cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan dendam. Dan perempuan yang dikhianati bisa menjadi badai yang tak tertebak arahnya. Tapi aku bukan badai. Aku hanya perempuan yang ingin dimengerti, bukan dimiliki.
Ancaman terakhir datang pada pukul 2 dini hari. Kalau kamu nggak cerai minggu ini, aku akan sebarkan foto dan cerita yang bisa menghancurkan nama baikmu. Aku tahu masa lalumu. Dimas cerita banyak. Kalimat itu menghantam kepalaku seperti palu yang memecah ingatan. Masa lalu yang kupertahankan rapat kini menjadi senjata dalam tangan orang asing yang bahkan belum pernah memandangku sebagai manusia. Kupandangi bayangan diriku di cermin, perempuan dengan mata cekung, rambut kusut, tapi sorotnya mulai membara. Aku bukan perempuan lemah, aku hanya terlalu percaya pada janji dan doa. Tapi jika ini harus berakhir, maka biarlah aku yang memilih caranya. Aku mengemasi sebagian pakaian dan meninggalkan rumah dengan kepala tegak. Dimas hanya menatapku dari tangga, tak berkata apa-apa. Bahkan kepergian pun kadang tidak cukup penting untuk dihentikan oleh mereka yang sudah terbiasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, aku menulis balasan untuk perempuan itu. Ambillah apa yang kamu mau. Aku sudah tidak menggenggam apa-apa. Tapi ingat, yang kau menangkan bukan cinta, hanya sisa, dan sisa tak pernah punya berkah. Aku menekan tombol kirim dengan tenang. Di luar hujan turun deras, tapi di dalam dadaku badai itu telah berlalu. Aku pindah ke kota kecil di dekat laut, menyewa kamar sederhana, mulai mengajar anak-anak membaca dan menulis. Di tengah suara ombak dan tawa bocah-bocah, aku menyulam hidup yang baru. Tidak sempurna, tapi jujur. Aku menyulam lukaku bukan dengan dendam, tapi dengan karya. Karena aku tahu kekuatan sejati seseorang perempuan bukan pada siapa yang ia pertahankan, tapi pada siapa yang ia izinkan untuk pergi. Dimas mencoba menghubungi, tapi tak pernah kubalas, bukan karena benci, tapi karena cinta tak bisa dipelihara dalam tanah yang kering oleh pengkhianatan. Ia telah memilih jalannya, dan aku pun memilih jalanku, jalan sunyi tapi damai. Kadang-kadang malam masih membawa kenangan, tapi tidak lagi menyakitkan, hanya bayangan yang lewat, tak lagi tinggal. Dan perempuan itu, ia mungkin merasa menang, tapi aku tidak hidup untuk menang atau kalah. Aku hidup untuk bahagia, dan bahagia bukan tentang siapa yang bersamamu, tapi tentang siapa yang tetap utuh saat semua orang menjatuhkanmu. Pesan moral dari kisah ini, jangan pernah membiarkan cinta membuatmu buta terhadap harga dirimu sendiri. Perempuan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan adalah perempuan yang telah belajar mencintai dirinya terlebih dahulu. Karena dalam hidup, tak semua cinta harus dimenangkan. Kadang keberanian untuk pergi adalah bentuk kemenangan paling sejati. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.